Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat bolu coklat selimut hanya dengan menggunakan coklatos drink saja. Tampilannya sangat menggugah selera kan? Ini cocok banget untuk dijadikan referensi ide jualan di bidang kuliner ataupun sebagai camilan di rumah. Pasti anak-anak sangat menyukainya loh moms. Tanpa menggunakan oven dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat ekonomis, teman-teman sudah dapat membuat camilan berbahan coklat yang sangat lezat ini sendiri di rumah. Keren kan? Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, if you have been curious how to make it as simple as you have seen already, just check it out. Pertama-tama siapkan 2 butir telur, 12 sendok makan terigu protein sedang, 10 sendok makan gula pasir. Kalau tidak suka manis, takarannya boleh dikurangi, disesuaikan selera saja ya teman-teman. Selanjutnya 8 sendok makan minyak sayur, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. 2 sendok makan susu bubuk putih, setengah sendok teh vanili, dan yang terakhir 2 bungkus coklatos drink. Untuk balutan selimut coklatnya di video ini saya menggunakan 250 gram di sisi yang dipotong kecil-kecil agar mudah meleleh ketika ditim nanti, dan secukupnya kacang cacah sangrai. Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan telur, SP, baking powder, garam, dan vanili. Lalu mixer semua bahan dengan kecepatan paling tinggi hingga pucat, kental, dan berjejak. Di pertengahan mixer jangan lupa tambahkan gula pasir. Lalu mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi hingga pucat, mengental, dan berjejak seperti ini. Kemudian tambahkan bubuk coklatos drink, susu bubuk putih, terigu yang diayak secara bertahap. Fungsi diayak adalah agar tidak ada butiran tepung yang bergerindil nantinya. Jangan lupa tuangkan pula minyak sayur. Lalu mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sebentar saja, sekitar 30 detik hingga semua bahan tercampur merata. Jika sudah, aduk sebentar dengan spatula lalu sisihkan. Langkah selanjutnya siapkan loyang ukuran 14 cm x 14 cm atau disesuaikan selera saja. Kemudian olesi margarin pada permukaan loyang dan dilapisi kertas roti, lalu lapisi margarin kembali pada kertas rotinya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu lalu tuangkan adonan ke dalam loyang. Jangan lupa diratakan ke semua sisi-sisinya lalu hentak-hentakan. Fungsinya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya panaskan kukusan. Jika uap air sudah panas dan mendidih, lalu kukus adonan selama kurang lebih 35 menit hingga matang. Lapisi tutup kukusan dengan menggunakan serbet agar uap air tidak jatuh menetes ke permukaan atas adonan. Setelah 35 menit, lakukan tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate untuk memastikan adonan telah matang sempurna hingga ke dasar loyangnya. Jika bolu sudah dipastikan matang sempurna, keluarkan dari dalam loyang dan potong sesuai selera. Fungsi coklat di sisi dipotong kecil-kecil seperti ini agar nanti cepat meleleh ya teman-teman. Selanjutnya tim coklat di sisi di atas teflon berisi air dengan menggunakan api kompor bertekanan cenderung kecil hingga meleleh lalu angkat dan sisihkan. Nah, untuk bolunya sendiri di sini saya potong dengan ukuran segini sehingga menghasilkan sebanyak 16 potongan bolu.
Disesuaikan selera saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah siap coklat di sisi yang telah dilelehkan sebelumnya dan kacang caca sangrainya. Langkah selanjutnya, ambil satu potong bolu lalu celupkan ke dalam lelehan di sisi. Pastikan hingga semua permukaan bolu terselimuti lelehan coklatnya. Setelah itu taruh di wadah lain. Di video ini saya menggunakan wadah rata yang dilapisi kertas roti agar cairan coklatnya tidak menempel kemana-mana. Oh ya teman-teman, di video ini saya menggunakan dua versi, yaitu bolu dengan selimut coklat tanpa kacang caca dan dengan selimut coklat menggunakan campuran kacang caca sangrai. Ini dikarenakan anak saya yang masih batita agak kesulitan mengunyah bolu coklat dengan perintilan kacang seperti ini. Namun di sisi lain saya pun suka banget dengan bolu yang dilapisi lelehan coklat dan kacang. Kesannya seperti ala-ala makan produk Chocobar yang dijual di minimarket itu. Jadi disesuaikan selera saja ya. Lakukan dengan cara yang sama secara berulang hingga semua bolu terselimuti lelehan coklat. Langkah selanjutnya, taruh bolu-bolu yang telah diselimuti coklat dan kacang cacah ini ke dalam kulkas selama kurang lebih 5 jam atau hingga lapisan coklatnya mengeras dan memadat. Voila, bolu coklat selimut atau bolmutnya sudah jadi nih teman-teman dan siap untuk dihidangkan ya. Seriusan ini sangat enak dan siapapun pasti menyukai coklat. Dengan tambahan packaging plastik yang mumpuni, ini tentu sangat layak jual loh teman-teman. Cara membuatnya sangat mudah bukan? Anak-anak di rumah pasti sangat lahap menghabiskan semua bolunya. Ini mau ditambahkan kacang caca sangrai ataupun tidak, tetap sama-sama enak semua kok ya. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Bahkan kalau tidak suka kacang caca, dapat diganti dengan menggunakan sprinkles warna-warni. Seriusan ini enak banget, crispy ala Chocobar yang dijual di supermarket. Legitnya pas, lembutnya bolu di bagian dalamnya benar-benar bikin ketagihan. I guess that one bite is never enough for you. Coklatnya nggak enek, dapat disuguhkan kapan saja, bersama siapa saja, dan untuk situasi apa saja. Untuk dijadikan sebagai referensi ide jualan di bidang kuliner pun juga pasti laris manis banget nih. Gimana teman-teman, tertarik untuk mencobanya sendiri di rumah? Ini mantap dan terbaik. Sebagai referensi tambahan, teman-teman tidak harus menggunakan coklat di sisi rasa coklat saja. Bisa divariasikan dengan varian green tea, strawberry, ataupun varian di sisi lainnya. Setidaknya ketika dijadikan untuk referensi ide jualan lebih variatif dan berwarna-warni. Untuk cara membungkusnya bisa dengan tambahan desain brand agar semakin menarik, ataupun dibungkus dengan menggunakan plastik bening bermotif yang biasanya untuk membungkus madu mongso dan diikat dengan tali lilit kuning juga sangat oke loh. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu sebelum disajikan akan menjadi lebih lezat. Oke teman-teman, kurang lebih segini dulu untuk kupas tuntas resep kali ini. Happy trying at home!